Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat terkasih di dalam Dhamma. Saya akan berbagi dengan tema mendengar yang baik akan menjadi baik, mendengar yang buruk, seorang akan menjadi buruk. Sahabat-sahabat terkasih di dalam Dhamma, di era modernisasi sekarang ini, pentingnya memiliki pergaulan yang tepat, pergaulan dengan orang-orang yang baik, agar kita dapat mendengarkan kata-kata, ucapan yang baik. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, yang kita dengarkan adalah hal-hal yang tidak baik. Tentu, Ibu Bapak, sahabat terkasih di dalam Dhamma, pergaulan, baik itu anak-anak kita ataupun orang dewasa, terbentuk di dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan teman sebaya atau pergaulan. Mana yang lebih mendominasi? Jika di lingkungan sekolah, hal-hal positif yang didapatkan bersama gurunya, maka dia akan memiliki keterampilan sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Jika di lingkungan keluarga, kedua orang tuanya, adik, saudaranya, selalu membicarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa kemajuan di dalam membentuk perilaku yang baik, ucapan yang baik, dan cara berpikir yang baik, maka dia akan menjadi baik. Tetapi apabila di lingkungan keluarga yang didengar adalah tentang kemarahan, tentang kebencian, ya, tentang balas dendam, tentang kekejaman, kegelisahan, dan sebagainya, maka dia akan menjadi tumbuh menjadi orang-orang yang tidak baik dan penuh kegelisahan. Apabila yang dibicarakan tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang penuh welas asih, tentang hal-hal yang penuh cinta kasih, maka orang tersebut akan tumbuh menjadi orang yang penuh kebahagiaan dan tumbuh menjadi orang-orang yang baik. Jika di lingkungan teman sebaya, teman pergaulan, apabila Anda di sana memiliki teman yang baik, teman yang membicarakan tentang ketabahan di dalam ketahanan penderitaan, orang yang sabar, tentang cinta kasih, tentang welas asih, tentang bagaimana berbagi kepada mereka yang lemah dan membutuhkan, maka dia akan tumbuh menjadi orang-orang yang bahagia dengan perilaku yang baik. Tapi apabila di lingkungan pergaulan teman sebayanya, dia bicara tentang kekejaman, tentang pelanggaran moral, minum-minuman keras, atau hal-hal yang tidak baik yang didengarkannya, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang tidak bahagia dan menjadi orang-orang yang tidak baik. Pesan ini disampaikan kepada Buddha. Ya. Di dalam cerita Jataka, ada sebuah cerita tentang Mahila Muka Jataka. Kisah ini menceritakan tentang 2 orang sahabat. Satu orang sahabat menjadi biku di bawah bimbingan Dewadatta, dan satu orang sahabatnya menjadi biku di bawah bimbingan Guru Buddha. Satu sahabat di bawah bimbingan Dewadatta, ya, ketika itu Dewadatta disokong oleh Raja Anjasattu. Di dalam wihara Gayasisa, dia hidup ditopang dengan makanan yang terbaik, ya, yang dibumbui dengan bumbu-bumbu yang terbaik, makanan yang begitu nikmat, tidak perlu berpindah patah,
hanya duduk di kaya sisa, maka dia akan menikmati makanan-makanan yang baik. Murid yang di bawah bimbingan Dewadatta tidak perlu berpindah patah. Dua sahabat yang di bawah bimbingan Dewadatta dan yang satu di bawah bimbingan Guru Buddha sering sekali berjumpa. Apakah di waktu disengaja dia berjumpa atau ketika tidak disengaja berjumpa. Tapi dua orang sahabat ini juga saling mengunjungi. Kadang dia mengunjungi di Wihara Weluwana, ya. Yang satu di bawah guru bimbingan Buddha kadang berkunjung ke wihara tempat Dewadatta tinggal, kaya sisa. Murid yang di bawah bimbingan Dewadatta ini sering sekali berucap kepada temannya yang di bawah bimbingan Guru Buddha, sahabatku Bante, kenapa Anda begitu sangat repot-repot setiap pagi pergi berpendapatan? Ikutlah denganku. Di kaya sisa, di sana hanya duduk, maka makanan akan dihadirkan. Makanan akan dihidangkan dengan ditata, ya, dengan baik, dan juga makanan-makanan yang sangat nikmat. Dengan pilihan-pilihan bumbu-bumbu terbaik. Karena sering sekali dibujuk, sering sekali diucapkan, maka murid Buddha ini terpengaruh. Akhirnya dia ikut makan di sana dan jarang sekali berpindah patah. Selesai makan, pulang ke wihara di Weluwana. Terus begitu, yang akhirnya menjadi pembicaraan para bhikkhu. Ketika menjadi pembicaraan para bhikkhu, Buddha mengetahui, lalu Buddha bercerita bahwa bhikkhu tersebut tidak cuma di kehidupan sekarang, tetapi di kehidupan masa lalu juga pernah terpengaruh. Buddha mengkaitkan dengan cerita tentang seekor gajah. Ya, di sebuah kerajaan hiduplah seekor gajah yang bijaksana dan baik. Gajah yang bijaksana dan baik ini adalah gajah kerajaan. Di satu malam, ya, di dekat kandang gajah tersebut ada gerombolan pencuri yang tinggal. Satu malam, jadi pencuri itu bicara tentang bagaimana cara mencuri, bagaimana cara masuk ke dalam rumah untuk mencuri, mendobrak dindingnya atau mendobrak pintunya. Lalu bagaimana cara membawa lari hasil curian melalui pintu yang terbuka atau melalui dinding yang didobrak dan dihancurkan lalu bisa lari. Lalu bagaimana ketika harus lari melalui daratan, lari melalui air ataupun sungai. Lalu bagaimana seorang pencuri itu harus membuang semua sikap-sikap baik, sikap-sikap tentang kebajikan. Lalu seorang pencuri itu harus tumbuh menjadi orang yang kejam dan bengis. Kata-kata ini setiap malam itu didengarkan oleh gajah tersebut. Ya, didengarkan oleh gajah tersebut. Karena setiap malam dia mendengarkan percakapan si pencuri itu, si gajah itu bersimpulan bahwa untuk menjadi yang cukup, ya, yang cukup. Jadi itu kesimpulan yang diambil oleh si gajah. Dia berkesimpulan seperti itu untuk menjadi kejam, untuk menjadi bengis, untuk menjadi jahat. Dia beranggapan bahwa si pencuri itu memberikan petunjuk. Secara tidak sadar, dia mengambil kesimpulan tersebut. Keesokan harinya ketika pelatih gajah datang, dia lilit dengan belalainya, lalu dia lempar ke tanah hingga mati. Esoknya lagi ketika ada orang yang mendekat, dia lilit dengan belalainya, dia lempar ke tanah hingga mati, dan seterusnya. Ini yang membuat si raja menjadi sangat bingung sekali. Apa yang terjadi dengan gajah tersebut? Akhirnya raja meminta tolong seorang ahli gajah, yaitu Bodhisattva. Bodhisattva melakukan penyelidikan. Gajah tersebut tidak terluka,
gajah tersebut tidak sakit. Jadi gajah tersebut tidak terluka dan juga tidak sakit. Maka Bodhisattva mengambil kesimpulan, pasti ada sesuatu yang didengarkan oleh gajah tersebut, sehingga dia memiliki perubahan perilaku. Maka Bodhisattva bertanya kepada seorang penjaga gajah, apakah ada orang yang datang di sekitar kandang itu dan melakukan pembicaraan? Iya, ada beberapa pencuri, segerombolan pencuri yang tinggal di dekat kandang gajah. Kali waktu tinggal di dekat kandang dan melakukan pembicaraan. Nah, kesimpulan inilah yang akhirnya dilaporkan kepada raja, dan raja meminta petunjuk kepada Bodhisattva untuk merubah perilaku si gajah tersebut. Maka Bodhisattva meminta kepada raja untuk memanggil orang-orang baik, guru-guru baik, untuk berbicara, jangan menganiaya ataupun membunuh. Ya. Orang yang baik harus tahan terhadap penderitaan dan menjadi sabar. Orang yang baik harus bersikap murah hati dan penuh welas asih. Kalimat ini disuruh untuk mengulang-ulang terus di dekat gajah tersebut, yang pada akhirnya si gajah itu berubah menjadi gajah yang bijaksana dan baik. Sahabat terkasih di dalam Dhamma, pentingnya kita itu menggunakan telinga kita, ya, menggunakan mata kita di sekitar kita dengan baik. Pentingnya keluarga, sahabat, maupun lingkungan pendidikan bicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa kemajuan, baik itu secara duniawi maupun secara spiritual bagi para berumah tangga. Sehingga apapun yang nanti didengarkan oleh orang yang mendengarnya akan terinspirasi menjadi kekuatan mental di dalam pikirannya untuk menjadi orang-orang yang maju di dalam kebaikan maupun di dalam keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, ini pentingnya Ibu Bapak, sahabat-sahabat terkasih di dalam Dharma untuk benar-benar terjaga dengan benar-benar eling, ya, waspada di dalam setiap tindakan, di dalam setiap berucap. Karena orang-orang di dekat kita akan terpengaruh dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Keluarga, kedua orang tua, ya, anak-anak, saudara, sahabat, para guru. Untuk berhati-hati sekali dengan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, karena akan ditiru oleh mereka yang melihatnya, ditiru oleh mereka yang mendengarnya. Begitu juga sahabat-sahabat terkasih di dalam Dhamma, untuk lebih selektif di dalam bergaul, ya, untuk lebih selektif di dalam berkumpul dengan seseorang. Dengan siapapun boleh bersahabat, tetapi lihat faktor di mana Anda bergaul dengan siapa, apakah membawa kemajuan atau tidak. Jika tidak, tinggalkan. Jika membawa kemajuan, teruskan. Karena karakter dan kepribadian Anda akan memiliki perubahan apabila Anda bergaul dengan orang-orang yang tepat mengarah kepada yang baik, dengan orang-orang yang tidak tepat dan mengarah kepada keburukan. Masa depan Anda dan juga kehidupan Andalah yang akan menentukan. Lebih hati-hati dan lebih cermat di dalam pergaulan. Nah,
Sahabat-sahabat terkasih di dalam Dhamma, apa yang Anda dengar, maka akan menjadi kekuatan di dalam pikiran Anda. Dengar yang baik menjadi baik, mendengar yang buruk akan menjadi buruk. Itulah kehebatan daripada ucapan kita ketika kita ulang terus-menerus, ya, akan mampu mengaruhi seseorang. Apabila kita menggunakan telinga kita untuk mendengar terus-menerus, sesuatu yang baik akan menjadi baik, sesuatu yang buruk akan menjadi buruk. Tertanam di dalam pikiran kita, akan menjadi karakter dan kepribadian kita. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan akan memberikan inspirasi Anda di dalam kehati-hatian saat mendengar, ya, di dalam kehati-hatian di dalam pergaulan. Semoga selalu maju di dalam kehidupan Anda sesuai dengan Dhamma. Terima kasih.